Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua melalui edisi pada hari ini, di mana kita berjumpa melalui Pekan ke-6 Paskah. Dan akan kita simak juga inspirasi rohani yang tentunya akan diberikan penguatannya oleh Romo Vincentius Adi Prasojo. Dan kita segera akan menjumpai Romo. Apa kabar Romo? Salam jumpa dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Ibu Bapak, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Ya, semoga di tengah kesibukan Romo selalu juga dalam keadaan yang sehat selalu dan juga tentu saja kita semua diberikan sukacita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada perjumpaan pada hari ini mendampingi Romo Adi Prasojo yaitu Alexandra Sisi, kami siap untuk melaksanakan penyiaran dari studio tentu saja melalui Oase Rohani Katolik yang kita cintai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita. Kita akan masuki Oase Rohani Katolik tentu saja dengan doa pembuka. Silakan Romo Adi. Kita siapkan hati kita dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Engkau mencurahkan lagi kepada kami hari ini, di mana Engkau memberi kesempatan pada kami untuk menimba rahmat-Mu, menimba karunia-Mu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu, seperti para rasul yang bertekun mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hidup kami juga bertumbuh dan berkembang, menjadi semakin mendalam dalam iman, menjadi pewarta kerajaan Allah dimanapun kami berada. Utuslah Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mencerna firman-Mu yang menjadi asupan bergizi, asupan rohani yang berguna bagi hidup kami. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita awali Oase Rohani Katolik di Pekan ke-6 Paskah dengan memasuki antifon pembuka. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dan dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Serta Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah. Kini kita masuki bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai dengan 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama,
atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah itu, ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari Kisah Para Rasul dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 47. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, kini marilah kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Yohanes dari bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi kamu akan melihat lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tadi telah kita simak dan renungkan bersama bacaan Injil dari Injil suci menurut Yohanes. Nah, sekarang ini kami telah siap Romo untuk mendapatkan inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama
dari bacaan kisah para rasul. Ini sangat menarik mengenai kisah Paulus. Bagaimana Romo untuk bacaan pertama ini? Bacaan pertama menjadi katakanlah kisah tentang pergulatan perjuangan Paulus di kota Korintus. Yang menarik bahwa sekaligus kita membaca surat Rasul Paulus kepada Korintus, ada kesesuaian dari peristiwa yang disebutkan dalam kisah para rasul. Kisah para rasul bab 18 ayat 9 sampai 18 ini. Beberapa hal yang menarik bahwa Paulus mengalami penglihatan kepadanya. Ini pengalaman iman, kita bisa bayangkan ya. Paulus malam hari merasakan Tuhan berfirman dan berkata kepadanya, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai kamu dan tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Bisa kita renungkan konteksnya. Mengapa Tuhan, tentu saja selain karena alasan personal bagi Paulus, mengapa Tuhan meneguhkan Paulus di saat itu? Itu kan pertanyaannya. Kita bisa membayangkan betapa beratnya saat itu Paulus dalam karyanya, terutama kepada jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat Korintus itu seperti apa. Terpecah-pecah, konflik, jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri-sendiri, punya kelompoknya, mengutamakan kelompoknya, lalu mengabaikan pesan Tuhan dan segala macam. Hidup dalam situasi konflik, pokoknya tipikal kota-kota pelabuhan. Situasi konflik ini pasti membuat Paulus sedih hati, tawar hati, dan entah bagaimana Tuhan hadir dalam penampakan malam itu. Dikatakan seakan-akan Tuhan menghampiri Paulus ketika tidur dan mempertimbangkan saat itu Paulus sedang berpikir, mungkin kita bisa menyelami perasaannya. Apakah Tuhan, apakah aku harus bertahan di situasi ini? Berat sekali menjadi pewarta dalam situasi kota Korintus yang konflik. Dia bertanya-tanya, mempertimbangkan dia terus apa enggak. Terus cara apa yang harus pakai di sana supaya tetap berhasil. Dan Tuhan hadir pada waktu yang tepat, memberikan peneguhan pada Paulus. Dan peneguhan itu indah sekali, sangat-sangat mendasar. Tuhan memberi Paulus dua janji. Yang satu tersurat, yang satu lagi tersirat. Janji yang tersurat adalah tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Kita bayangkan kasih perlindungan Tuhan sedemikian besar, jauh lebih besar dibandingkan harapan Paulus sendiri. Tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Kita bisa merasakan ketakutan Paulus terhadap orang-orang Yahudi yang waktu itu masih mengejar-ngejar mereka. Terhadap orang-orang Yahudi yang masih iri hati. Mungkin juga terhadap umat Kristen sendiri di jemaat Korintus yang seperti itu. Janji yang tersirat, janji yang kedua yang dikatakan Yesus adalah sebab banyak umatku di kota ini. Luar biasa ya. Bagi manusia, bagi mata manusia, mungkin dia kekecewaan, mungkin dia hopeless lah. Jumlahnya kok lebih banyak yang sesat, lebih banyak yang konflik. Tapi mata Tuhan, dia melihat kebenaran dan dia mengatakan bahwa banyak umatku di sini. Aku akan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya.
Allah mengetahui hati manusia dan tahu bahwa masih banyak orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi yang mau menerima Injil dan berbalik kepadanya. Tuhan yakin, sungguh istimewa. Dua hal ini bisa kita renungkan. Terus juga yang menarik juga menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa iman sekaligus peristiwa nyata saat itu, zaman itu. Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi dibawa ke hadapan gubernur Romawi atau prokonsul. Waktu itu wali negara Akaya, prokonsul itu bernama Galio. Dia karena Akaya di bawah ke provinsi wilayah Kekaisaran, Galio ini, kalau sahabat PRK tahu, Galio ini adalah kakak laki-laki dari Seneca. Seneca adalah seorang filsuf Yunani yang sangat termasyur. Dia punya kata-kata bijak. Misalnya, kesetiaan adalah salah satu harta yang mulia dalam kalbu manusia. Itu kata-kata Seneca. Kakak laki-laki dari Galio ini. Galio ini juga tidak kalah bijak dibandingkan Seneca. Dikatakan Dulcis Galio, Galio yang manis. Karena Galio ini dikenal dengan orang yang bermulut manis. Bukan karena suka yang manis-manis, tetapi dalam arti bermulut manis, yaitu ngomong apa adanya. Ngomong secara jujur, frankly speaking gitulah. Bukan karena suka membual, tapi karena mulut dia manis, karena mulutnya menyatakan kebenaran. Dulcis Galio, Galio yang manis. Wataknya manis dan dia dikasihi semua orang. Adik dari Seneca ini. Maka ketika orang-orang Yahudi menyeret Paulus ke dalam pengadilan Romawi ini, Galio pun menolak. Mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun. Dan Galio tidak ingin dia dihukum karena berdasarkan tradisi atau keyakinan, tidak berdasarkan katakanlah hukum sipil. Jadi Galio secara tegas, karena dia tahu kebenaran, Galio tidak mau diperadabkan dengan orang-orang Yahudi yang tidak suka pada Paulus. Ini sungguh indah. Jadi pengalaman dengan orang yang nyata, orang konkret dengan sejarah tertentu. Lalu kemudian Sostenes, dalam ayat 17 dikatakan Sostenes. Sostenes adalah kepala pengadilan. Yang menarik adalah Sostenes ini sudah disebut dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 oleh Paulus. Mengapa kok misalnya Sostenes, kepala rumah ibadat, dipukuli di depan pengadilan? Mengapa? Kepala rumah ibadat, kita bisa duga kalau orang sama berarti Sostenes ini memang pengikut Kristus juga. Jadi seakan-akan saat itu ketika orang ribut-ribut menyeretkan Paulus, lalu Sostenes itu orang Kristen itu sebagai kepala rumah ibadat, dia menyembunyikan, melarikan Paulus. Ketahuan Paulus sudah nggak ada, sudah diselamatkan. Sostenes yang bawa, maka Sostenes dipukuli, kepala rumah, meskipun dia kepala rumah ibadat, tapi dia seorang Kristen. Dan tidak dikabarkan apakah kemudian Sostenes luka-luka, luka memar ataupun meninggal, tidak diinfokan itu, karena maksudnya bukan itu. Tapi bahwa Tuhan juga bekerja melalui Sostenes melindungi Paulus. Kemudian bab 18, Paulus tinggal beberapa hari di Korintus. Dia tinggalnya di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Dalam situasi yang berat itu pun Paulus masih bertekun. Dan ini yang menarik, bahwa Paulus
rupanya bernasar. Entah apa itu nasarnya kita belum tahu, tetapi dia bernasar sehingga dia mencukur rambutnya sebagai bukti nazar. Itu berarti selama 30 hari dia melakukan sesuatu, menjalankan nasarnya. Setelah selesai 30 hari dia dipotong rambut, dikengkerea. Nah, ini kisah pergulatan, secuil kisah pergulatan Paulus dalam mencintai Tuhan, juga mencintai jemaat Korintus yang dia layani. Gitu Bu, sebagai pengantar. Baik, terima kasih Romo. Dan kami juga jadi bisa membayangkan gitu ya Romo, di zaman saat itu Paulus di Korintus, kemudian bagaimana tadi juga Romo sebutkan mengalami suatu kegelisahan atau galau gitu ya Romo, saat mau ke Korintus karena khawatir dengan macam-macam kekhawatirannya, dan ini mendapatkan peneguhan. Nah, ini mungkin juga bisa terkait dengan kami semua pada saat zaman ini Romo. Apa kiranya mungkin banyak juga kita yang mengalami kegalauan karena masa-masa sulit dari sejak COVID, kemudian selesai pandemi, dan saat ini memasuki lagi babak baru. Nah, apa kiranya Romo yang bisa juga kami mendapatkan peneguhan dan penguatan? Sekiranya ada relasi kaitan dengan 2 Korintus bab 5, di mana Paulus itu menuliskan surat sambil menitikkan air mata, maka dia disebut surat air mata. Dan satu-satunya surat air mata yang ditulis Paulus adalah kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus bab 5. Mengapa Paulus menulis dengan syarat air mata? Karena saya rasa pergulatan iman, pergulatan kesetiaan luar biasa dialami oleh Paulus. Tetapi justru Paulus diajak oleh Tuhan untuk tetap mengasihi. Sama halnya kalau kita mengalami situasi desolasi, situasi seakan-akan kita terpuruk, galau, kita tetap diajak untuk mengasihi. Boleh saja kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, I'm not okay. Tuhan, saya sedang galau. Tuhan, saya sedang sedih. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Katakanlah kepada Tuhan. Tapi sikap batin kita tetap setia dan tetap mengikuti kehendak Tuhan. Niscaya, percayalah Tuhan akan memberikan jalan-jalan baru untuk kita karena kita bertahan dengannya. Begitu. Baik, Romo. Jadi ini yang sangat menarik juga bagaimana kita bisa tanggap dengan pesan Paulus melalui surat. Tadi menarik ya Romo istilahnya surat air mata. Ya, ini untuk diteladani juga oleh kami semua ya Romo. Tadi tidak mudah sebenarnya Romo dalam keadaan I'm not okay, dalam keadaan galau gitu ya. Terus tapi kita juga tetap harus menjalankan misi utama tadi, yaitu untuk selalu mengasihi, kemudian juga setia dan ikut kehendak Tuhan. Apakah ada resepnya Romo supaya ya di tengah kegalauan kita juga harus tetap move on begitu ya Romo? Resepnya itu adalah keyakinan iman kita akan Tuhan yang mengasihi. Kita tahu tetap ada matahari setelah hujan, tetap ada pelangi setelah setelah gelap dan badai, tetap akan ada. Jadi kita yakin bertahan karena yakin Tuhan mengasihi. Dan yang menarik dalam surat Korintus juga, 2 Korintus bab 4, di situ diceritakan bagaimana Paulus mengalami ciptaan baru, dia vision. Dia mengalami seakan-akan dirinya mengalami hidup baru.
Itu terjadi kenapa? Karena Korintus, karena situasi yang berat, karena air mata Paulus segala macam. Tapi tetap Tuhan setia dan peduli. Ya, menarik sekali Romo dan penguatan yang diberikan kepada kami semua melalui inspirasi rohani, bagaimana jatuh bangunnya Paulus, kemudian juga pesan yang diberikan Paulus untuk kami semua dalam menghadapi kegalauan ataupun saya tidak, tadi I'm not okay itu di masa-masa sekarang ini, supaya bisa kami dikuatkan dan juga melangkah ke depan. Baik, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada saat ini sayang sekali kita juga sudah mencapai akhir di sesi pertama perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik. Mari kita renungkan kembali bersama dan kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, mungkin baru saja juga Anda yang bergabung di Oase Rohani Katolik ini, kita telah juga mendapatkan inspirasi rohani dan penguatan untuk perjumpaan kita di masa pekan ke-6 Paskah bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi. Dan semoga kita semua juga mendapatkan sukacita dan juga penguatan dalam kegiatan kita sehari-hari serta kesehatan. Dan Romo Adi, saya yakin bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, ingin sekali untuk memperoleh kesimpulan singkat dari perjumpaan di sesi pertama. Pada sesi pertama, kita diajak oleh Paulus untuk masuk ke dalam pergulatan dirinya, pergulatan iman, bahkan iman yang paling mendasar. Paulus bertanya-tanya pada Tuhan. Paulus ragu-ragu. Paulus galau. Galau tapi sungguh-sungguh. Dalam situasi itu, Tuhan tetap mengasihi, tetap setia pada Paulus, dan memberikan jalan-jalan baru untuk dia tetap bertahan. Meskipun dia dibawa ke pengadilan oleh orang-orang yang tidak suka padanya, tapi dia selamat. Dia dibela. Meskipun di kota itu, kota Korintus, ya mengalami air mata, tapi sekaligus yang mengalami diciptakan baru oleh Tuhan. Itulah Paulus juga bisa menjadi pengalaman iman kita. Baik Romo, terima kasih dan semoga kami juga bisa untuk menjalankan sebagai hidup baru begitu ya, apalagi kita sudah juga merayakan Paskah dan saat ini masih di pekan ke-6 Paskah. Baik, dan Romo bagaimana dengan bacaan Injil Romo pada hari ini? Bacaan Injil hari ini terdiri dari begitu banyak wejangan-wejangan dari bab 13 sampai bab 17 Injil Yohanes. Itu berisi wejangan-wejangan. Ada beberapa wejangan besar, wejangan kecil, dan beberapa yang hampir mirip bab 14 sampai dengan bab 16. Tapi kurang lebih, wejangan itu ingin memberi tanda bahwa Yesus mulai beralih dari hidupnya di dunia ke hidup surgawinya. Masa-masa persiapan. Masa-masa Yesus mengajak para murid untuk merenungkan apa arti hidup, apa arti kasih, apa arti iman, dan apa yang akan terjadi ketika Yesus wafat dan kemudian bangkit. Wejangan-wejangan rohani semacam itu. Nah, ayat 20 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah sukacita. Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi penderitaan. Kiasan-kiasan yang kita alami sebagai manusia, yang coba digambarkan dalam Injil Yohanes bab 16 ini, bahwa
kita akan menangis, meratap, dunia akan bergembira, kita akan berduka cita, tapi nanti duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Dan yang menarik bahwa penjelasan diawali dengan kata tinggal sesaat saja. Dia akan meninggal. Kita akan menangis dan meratap, tapi dunia bergembira. Sukacita menjadi utuh ketika kebangkitan Tuhan dialami para murid. Dalam ayat 21 dikatakan begini, duka cita Mesias. Seringkali dalam perjanjian lama, baik di dalam Hosea, Mika, Yesaya maupun Yeremia, seakan-akan penderitaan itu adalah penderitaan sakit lahir yang menggambarkan penderitaan akhir zaman. Jadi menggambarkan di mana akhir zaman Yesus akan datang kembali kedua kalinya, parusia. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di Injil Yohanes ini adalah penderitaan sakit dalam wafat Kristus dan sukacita karena kebangkitan Tuhan. Jadi lebih nyata, lebih konkret. Yesus sendiri bicara tentang bahwa dia harus mengalami sakit dan kematian untuk dibangkitkan oleh Bapa. Jadi tidak hanya pengertian sakit mesianis dari perjanjian lama yang menunjukkan akhir zaman, tetapi juga pertama-tama menunjukkan kesaksian, menunjukkan kebangkitan dari Tuhan. Kita bisa memetik inspirasi rohani dalam hal ini, bahwa Tuhan mengajak kita bertekun dalam iman. Jangan pikir bahwa penderitaan yang kita lakukan, yang kita alami, sakit yang kita alami, menjadi hukuman bagi kita. Tetapi itu menjadi saat kita untuk menempa batin kita lebih kuat, lebih tangguh, dan segala macam. Sakit bukan hukuman, bukan dosa, seperti paham umat perjanjian lama, tapi penderitaan dan sakit di mana saat kita memperdalam keyakinan iman kita kepada Tuhan. Seperti Yesus sendiri yang menderita, yang wafat di kayu salib, dan dia dibangkitkan, dan sukacita kebangkitan menjadi penuh. Kalau sekarang kita maknai sukacita setelah kita mengalami duka cita, kita bisa meyakini ada penghiburan sukacita rohani bagi mereka yang setia dan taat. Ajakannya adalah bahwa kita diajak memberikan sukacita kepada orang lain, bukan melulu kita sendiri yang mengalami. Tentu saja kita mengalami. Saya yakin Anda dan saya juga mengalami, setiap pribadi mengalami, ada saat-saat kita desolasi, ada saat-saat kita duka cita, saat-saat kita menderita. Tapi setelah itu ada sukacita, ada buah-buah, ada konsolasi. Nah, ajakan untuk kita adalah bukan lagi bersikap konsumtif untuk diri sendiri, tapi membagikan sukacita kita kepada orang banyak. Dalam hal ini, saya ingin memperhatikan ajakan dari Paus Fransiskus. Nanti di tanggal 24 sampai 26 Mei 2024, Paus Fransiskus untuk pertama kalinya mengadakan World Children Day. Selama ini di gereja Katolik itu sudah ada World Youth Day, Hari Kaum Muda Sedunia. Itu sudah dilakukan sejak Paus
Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua. Sudah lama. Tapi tahun ini, Paus Fransiskus memberikan perhatian khusus dan membuat hari khusus World Children Day di Roma. Akan diselenggarakan di Basilika Santo Petrus dan Stadion Olimpico. Dikumpulkan anak-anak sedunia, perwakilan-perwakilan sedunia. Mengapa? Mengapa? Saya menduga alasan Paus Fransiskus mengajak anak-anak mengalami sukacita adalah untuk memulihkan sukacita mereka. Anda bayangkan, anak-anak korban perang, di mana sekarang peperangan di mana-mana, di Gaza, di Ukraina, di Rusia, di mana-mana, di Sudan dan sebagainya. Anak-anak yang selama ini selalu menjadi korban perang dan korban ketidakadilan. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Di pinggir jalan kita bisa melihat juga anak-anak jual tisu. Anak-anak jual tisu, menjual kesedihan mereka di perempatan jalan, segala macam. Mereka digunakan, mereka menjadi korban dari ketidakadilan struktur hidup masyarakat kita. Saya duga Paus Fransiskus mengadakan Hari Anak Sedunia untuk memulihkan, memberikan lagi sukacita kepada anak-anak, di mana mereka mengalami pertumbuhan, di mana mereka seharusnya mengalami sukacita, di mana mereka pun antar anak-anak bisa memberikan penghiburan satu sama lain. Anak-anak korban perang, korban kekerasan, termasuk juga korban kekerasan seksual, penyalahgunaan seksual dan segala macam. Anak-anak. Sementara di kitab suci kita tahu, anak-anak itulah yang punya kerajaan surga. Tapi selama ini, hak mereka untuk sukacita seakan-akan direbut. Begitu. Baik, Romo. Ini suatu hal yang luar biasa. Tadi yang pertama adalah bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan untuk kami semua bisa lebih tadi ada dua hal yang disampaikan Romo, yaitu terkait dengan nasihat-nasihat tadi, ya bertekun dalam iman. Kemudian juga tadi sukacita. Sukacita itu sesuatu yang memang menyenangkan untuk dibagikan gitu ya Romo. Jadi dan ini tadi juga terkait dengan bagaimana Bapak Paus Fransiskus mencanangkan untuk adanya sekarang ini Children World Day tadi. Itu luar biasa sekali. Saya tadi sambil menyimak inspirasi yang diberikan Romo, sambil membayangkan wajah-wajah anak-anak, di mana ada wajah-wajah anak-anak yang korban perang. Tentu saja kita bisa bayangkan bagaimana mirisnya melihat mereka. Kemudian karena diadakan World Children Day ini juga membayangkan sukacita dari anak-anak. Rasanya hati jadi bagaimana ya, meleleh ya Romo. Karena sukacita anak-anak itu memberikan juga sukacita bagi kita semua. Nah, terkait dengan hal itu Romo, kira-kira bagaimana melangkahnya kami semua ini juga untuk bisa menguatkan apa yang diberikan tadi, sekaligus juga untuk menjalankan tadi misi sukacita tadi, Romo. Kita melakukan pewartaan sukacita karena kita sendiri pertama-tama mengalami itu. Setiap orang yang mengalami pengalaman dikasih Allah, mau tidak mau terpanggil. Kecuali kalau orang ini masih bergulat ya. Tapi pengalaman dicintai Allah akan mengundang kita untuk berbagi dan dengan sendirinya mewartakan kasih Allah juga. Kita selalu kadang tergoda terpikir bahwa sukacita saya, aku, bukan mereka, bukan orang lain, tapi aku melulu yang jadi ukuran sukacita. Tapi orang lain mereka justru yang perlu diusahakan. Sukacita bisa kita lakukan juga di level keluarga. Justru paling penting di tengah keluarga.
memberikan sukacita kepada anak dengan sapaan yang lembut, dengan kata-kata apresiasi, positif word, positif vibe, positif nuansa yang positif pada anak, menghargai mereka, juga menghargai ketulusan, misalnya ketulusan suami, ketulusan istri, yang melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan untuk memberikan sedikit sukacita. Kalau kita memberikan eh, kecil, misalnya makan siang atau makan malam kepada orang miskin, atau memberikan uang lebih pada mereka yang membutuhkan, eh, mereka ada pasti ingat wajah-wajah mereka yang bersyukur, berseri-seri hanya diberi uang lebih dan segala macam. Apalagi kalau kita perhatikan nasib mereka. Kita mau memberikan wajah-wajah penuh senyum pada orang lain. Dan untuk itulah kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi insan-insan cinta kasih. Buatlah hal sederhana, mulai dari keluarga, seperti em, apa itu, di katedral kan sering celengan berkat anak ya. Ya, Itu kan kita didik anak-anak untuk memberikan sedikit kolekte, sadar supaya anak-anak lain selain dirinya bisa tersenyum karena bisa sekolah, bisa bermain, bisa dapatkan gizi yang baik, bisa dapatkan protein yang baik, bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik lagi. Hal sederhana kita lakukan dengan cinta yang besar. baik. Jadi lakukan hal-hal sederhana dan semoga kami semua bisa menjadi duta cita kasih begitu ya Romo, atau duta sukacita bagi sesama. Ya, baik Romo, tanpa terasa kita juga sudah menginjak perjumpaan kita di sesi yang terakhir ini, di penghujung sesi ini. Sebelum kami tutup, kiranya Romo bisa memberikan pesan yang sangat penting bagi kita semua. Kita syukuri setiap pengalaman hidup kita, juga termasuk pengalaman batin, entah positif, entah negatif, entah konsolasi, entah desolasi. Kita syukuri itu, karena kita yakin Tuhan setia pada kita. Tuhan peduli pada kita. Tuhan selalu ada di balik peristiwa-peristiwa itu. Itulah sukacita sejati umat beriman. Dan ketika kita mengalami sukacita, kita pun ingin membagikan sukacita yang sama kepada orang lain. Memuliakan sesama manusia, memuliakan orang lain, supaya mereka merasakan kasih Tuhan lagi. Sebagai contoh, memberikan sukacita kepada anak-anak, memberikan kepada mereka hak mereka, memberikan kepada mereka kebutuhan mereka, dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Adi untuk pesan yang menguatkan kami semua, tentu menjadi inspirasi bagi kami untuk melangkah di masa-masa saat ini dan sejak juga hari ini di mana kita berada dalam masa pekan Paskah yang ke-6. Dan dengan demikian, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik pada edisi kali ini berakhir, dan Romo Adi Prasetyo dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Kita pasti berjumpa lagi di lain kesempatan. Saat ini mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk berdoa penutup dan kemudian mendapatkan berkat Tuhan melalui Romo Adi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk inspirasi rohani dari firman-Mu yang dahsyat, dari sabdamu yang luar biasa, mengubah hidup kami, menjadikan malam gelap menjadi fajar kebangkitan, menjadikan hidup kami juga boleh
mewartakan sukacita kebangkitan. Bantulah kami ya Tuhan untuk semakin yakin bahwa Engkau menyertai kami dan juga untuk semakin peduli kepada sesama, membagikan sukacita iman kepada sesama yang membutuhkan. Bantulah kami ya Tuhan, agar melalui peristiwa pengalaman hidup sehari-hari, hidup kami juga Kau sucikan. Kini ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu pada keluarga-keluarga kami, kepada komunitas kami, dimanapun mereka berada. Semoga mereka selalu dalam perlindungan-Mu, kesehatan yang baik, dan berkat-berkat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami semua, hamba-hamba-Mu, curahkanlah berkat-Mu pada kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi, dan terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.